Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam yang beranggotakan 1. Novi Indriani, 2. Juli Husniati, 3. Anggun Farah Puspita Dewi, dan yang terakhir saya sendiri, Raihan Fadil Hamid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang teori penawaran dalam Islam. Teori penawaran dalam Islam. Penawaran dapat didefinisikan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang-barang lain. Kemudian biaya produksi, setelah itu tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang terakhir adalah tingkat teknologi yang digunakan. Dalam ekonomi Islam, diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadat, gharar, maisir, dan transaksi riba. Mafsadat, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau negatif externalities. Sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Bila hukum penawaran ditetapkan dengan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhi determinasi harga terhadap penawaran dianggap tetap. Sedangkan bila penawaran yang menentukan harga, maka disebut teori penawaran. Maka diperlukan konsensus yang baru terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang perlu untuk diperhitungkan dalam penawaran terkait aspek maqsadot, gharar, dan maisir. Selanjutnya, nilai tawar dalam Islam didasarkan pada A. Maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Yang B. Keuntungan. Keuntungan ini merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Yang C. Hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Jika harga barang tinggi, maka akan lebih banyak orang yang melihat potensi mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diproduksi atau dimilikinya, sehingga jumlah penawaran barang tersebut pun tinggi. Berikut ini pada slide yang selanjutnya ada gambar kurva penawaran. Suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Jika penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka suplai bergeser ke kiri atas. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Perubahan penawaran dapat terjadi jika pergerakan sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan harga komoditas tersebut. Kemudian, pergeseran kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor lain di luar harga komoditas itu sendiri. Kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka suplai bergeser ke kiri atas. Kalau berkurang, kurva suplai bergeser ke kiri atas. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, pemikiran ekonomi muslim klasik penawaran. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar.
Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, laju keuntungan relatif, jangkauan usaha manusia, ukuran angkatan kerja, pengetahuan serta keterampilan mereka, kedamaian dan keamanan, dan latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil. Kemudian, menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Dalam semua formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat di bawah ini. Kesimpulannya yaitu dalam ekonomi Islam terdapat 4 hal yang dilarang dalam menjalankan suatu aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama mafsadat, yang kedua gharar, yang ketiga maisir, dan yang keempat transaksi dengan riba. Kemudian konsep penawaran dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu memiliki suatu perbedaan. Konsep penawaran Islam disinergikan dengan instrumen dalam asas yang bersumber dari nas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian efisiensi maksimum produksi akan terjadi jika konsep dalam ekonomi Islam dengan instrumen bagi hasil itu lebih dipilih dibandingkan menggunakan instrumen bunga dalam ekonomi konvensional. Sehingga dengan adanya wacana dan penemuan baru yang jauh lebih baik dari sisi teori maupun praktek, akan lebih meyakinkan bahwa ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem ekonomi yang ideal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.